Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Today we will study the last Passover before the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. hari ini kita akan belajar tentang perjamuan terakhir, Paskah terakhir sebelum penyaliban dan kematian Yesus. Our passage is Luke 22, 7 through 21. Kita akan melihat dari Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 21. As we come near to Easter, let us prepare our hearts to consider what Jesus went through at this time. Semakin kita mendekati hari raya Paskah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk melihat apa yang Yesus kerjakan di masa-masa ini. We will start by reading Luke 22:15. Kita akan mulai dengan membaca Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jesus knew that he was going to the cross. Yesus tahu bahwa dia akan naik ke atas kayu salib. The disciples did not know what laid ahead of them. Murid-murid tidak tahu apa yang tersedia di hadapan mereka. But they did know it was the time for the Passover. Tetapi mereka tahu inilah waktunya untuk Paskah. And the Passover was the feast that was celebrated to show that Jesus had to come and die for the sins of man. Paskah adalah perayaan yang dirayakan untuk menunjukkan bahwa Yesus datang untuk umat manusia dan mati. For hundreds of years, the Jews had celebrated the Passover. Selama ratusan tahun, orang-orang Yahudi telah merayakan perayaan Paskah ini. It was a complicated ceremony. Itu adalah satu upacara yang cukup rumit, saudara. It has great meaning. Memiliki arti yang sangat besar. But this particular Passover was when Jesus concluded the celebrating of the feast. Tapi di Paskah kali inilah di mana Yesus akan menyimpulkan arti dari perayaan tersebut. After Jesus died and rose from the dead, Sesudah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, they would no longer need to celebrate the Passover feast. mereka tidak perlu lagi merayakan perayaan agama, yaitu Paskah. Because when Jesus came to this earth, Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, his journey was to fulfill the law. perjalanannya adalah untuk menggenapi hukum Taurat. And he did that perfectly Dan dia and telah completely. melakukannya dengan sempurna, dengan komplit, dengan total. So that is why it says in verse 15 that with fervent desire, Jesus had desired to have this feast with his disciples.
Makanya dikatakan di ayat 15, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama murid-muridnya. This signified the completion of the era of the law. Ini menggambarkan penggenapan dari era hukum Taurat. A new era was about to be born. Dan sebuah era yang baru akan dilahirkan. Jesus had been talking about it throughout his 3 years of ministry. Yesus telah memperkatakannya selama pelayanannya di bumi selama 3 tahun. He had told them the kingdom of God is upon you. Tuhan telah berkata bahwa kerajaan Allah telah turun atasmu. But the entry to the kingdom has to be through Jesus' shed blood. Tetapi jalan masuk ke dalam kerajaan itu adalah melalui pencurahan darah yang dilakukan Yesus. We can come to God no other way. Kita bisa datang kepada Tuhan, tidak ada jalan lain, saudara. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada hapusan dosa. And the sinless God had to come and shed his precious blood. Dan anak domba Allah yang sempurna harus datang dan mencurahkan darahnya yang berharga. That is why this event was so important. Itulah mengapa event ini, peristiwa ini sangatlah penting. It says a fervent with great desire was upon Jesus. Dikatakan ada kerinduan yang besar, ada keinginan yang kuat turun atas Yesus. He knew it was the worst thing he'd ever faced. Dia katakan, dia tahu benar bahwa ini adalah hal yang terburuk yang bisa dialaminya. But he had to walk through it. Tapi dia harus melewati hal tersebut. Let us read Hebrews 12:2. Mari kita baca Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. It was the joy that was set before him that gave him the strength to walk through the journey of the cross. Jadi ada sukacita yang disediakan bagi dia. Itulah yang memberikan dia kekuatan untuk melewati perjalanan ke atas salib. He had to go through the worst things man has ever suffered. Dia harus melewati hal-hal terburuk yang bisa dialami oleh manusia. Isaiah 53 describes it. Dalam Yesaya 53 di sana dijelaskan, He took our sickness. bahwa dia memikul penyakit kita. He took our disease. Dia memikul sakit kita, kelemahan kita. He took our sin Dia memikul dosa-dosa kita upon himself. atas dirinya sendiri. He had never known sickness. Dia tidak pernah mengalami dosa. He had never known what it was to be sick. Dia tidak pernah sakit. And his body had to carry the sin and the sickness of the world. Dan tubuhnya harus memikul dosa-dosa dan penyakit yang ada di dunia ini. And there was something else that he had to endure, and that was the separation from his Father's presence. Dan ada hal yang lain lagi yang harus ditanggungnya, yaitu pemisahan dengan hadirat Bapaknya.
Let us read Luke 22:42. Dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." When he looked at what he had to do, he broke. Ketika dia melihat apa yang harus dilakukannya, hatinya hancur, saudara. But he did not turn away from it. Tapi dia tidak pernah berbalik dari itu. He said, "Not my will, but your will be done." Dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. The word with is a preposition that describes the foundation of Jesus' heart attitude. Kata dengan di sini itu adalah kata depan yang menjelaskan tentang bagaimana fondasi yang menjelaskan perasaan Yesus, sikap hati Yesus ketika dia mengalami satu kehancuran ini. He had been on the earth 33 years. Saudara, dia ada di bumi selama 33 tahun saat itu. All of these years, he had known that at the end of his life, he must be crucified on the cross. Sepanjang hidupnya, dia tahu bahwa dia akan disalibkan di atas kayu salib pada akhirnya. He faced his hour of trial with courage and trust in his heavenly Father. Dia mengalami ujian-ujian itu dengan kepercayaan diri. Dia hadapi dengan keberanian karena dia mengasihi Bapaknya. In Mark 15:34, Dalam Markus pasal 15, he cries Ayat- out, my God, why have you forsaken me?" Markus 15 ayat 34, dia menangis, dia berkata, "Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" It was the darkest hour of Jesus' life. Itu adalah masa tergelap di dalam kehidupan Yesus. The word fervent in Luke 22:15 means passionate. Kata kerinduan atau keinginan yang kuat ya di dalam Lukas pasal 22 ayat 15 itu bicara tentang satu gairah yang besar. He was fully committed to this cause. Artinya dia benar-benar komitmen kepada hal ini. And as he washed the feet of his disciples, Dan saat dia membasuh kaki dari murid-muridnya for the last time before he died, sebelum dia mati, saudara, untuk terakhir kalinya, he had a full commitment to each disciple, dia punya komitmen yang kuat, yang penuh terhadap semua murid-muridnya. even to Judas, the one who would betray him. Bahkan kepada Yudas yang akan mengkhianati dia. He remained focused. Dia tetap fokus. He knew they would be sifted as wheat. Dia tahu akan minggu itu akan menjadi minggu yang penuh sengsara. He knew they would go through unimaginable loss. Dia tahu bahwa dia akan melewati satu rasa kerugian, kehilangan yang sangat tidak bisa dibayangkan. The loss of his presence. Yaitu kehilangan hadirat Allah. The loss of their expectations of Jesus. Kehilangan pengharapan akan Yesus. They were certain he was their Messiah. Mereka awalnya yakin sekali bahwa Yesuslah Mesias bagi mereka. But as Jesus embraced his journey of dying on the cross, their Tetapi hopes were Yesus shattered.
Tetapi Yesus tetap berpegang pada perjalanannya menuju kepada kayu salib walaupun dengan kehancuran. So Jesus' attitude was revealed through eating the Passover with them. Jadi sikap Yesus dinyatakan saat dia makan Paskah bersama-sama dengan mereka. Washing their feet, membasuh bersih kaki mereka, and then going to the garden to pray dan pergi was ke taman untuk evidence berdoa. of his love for each of them. Itu adalah bukti kasihnya kepada setiap mereka. Jesus desired to meet with them. Yesus rindu untuk berjumpa dengan mereka. Jesus wanted to break bread and drink the cup with them. Yesus ingin untuk memecah-mecahkan roti dan minum dari cawan itu bersama dengan mereka. Let's read verse 18. Mari kita baca di ayat yang ke-18, Lukas pasal 22. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan telah datang." So it was saying goodbye to the old era of the Passover feast. Jadi itu seperti mengatakan selamat tinggal bagi era lama dari perayaan Paskah. And Jesus was looking forward to the kingdom of God coming to earth. Dan Yesus mencari kerajaan Allah untuk datang ke dalam dunia. Jesus desired to minister to his disciples. Kerinduan Yesus untuk melayani murid-muridnya, He encouraged them. dia memberi mereka kekuatan, He blessed them. memberkati mereka, He strengthened their faith in him menguatkan iman mereka di dalam dia as the Son of God. sebagai anak Allah yang hidup. So we'll look at the word desire from verse 15. Sekarang kita lihat kata kerinduan ya di dalam ayat yang ke-15 tadi, Lukas pasal 22. The word desire is a longing that has not been fulfilled. Kerinduan adalah satu keinginan yang belum digenapi. In Jesus' hour of grief, his desire before he faced the cross was to share the Passover with the disciples. Di masa-masa Yesus berduka saat itu, kerinduannya sebelum dia naik ke atas menghadapi kayu salib, yaitu untuk berbagi perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. So let us read verses 7 through 12. Mari kita baca dari ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, siapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.' Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." And verse 13 as well. Ayat 13, "Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah." So the disciples were used to celebrating the Passover. Jadi murid-murid memang sudah sering untuk merayakan Paskah seperti ini. They understood the Passover. Mereka mengerti Paskah itu seperti apa. So when Jesus told them to get ready for the Passover, they were happy about that.
Jadi ketika Yesus memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah, mereka lagi bahagia situasinya pada saat itu. When Jesus is about to take us into a new place in Him, Waktu Yesus mau membawa He's- kita kepada tempat yang baru di dalam Dia, first of all, He starts with what we have known in the past. pertama-tama Dia mulai dengan apa yang kita sudah tahu di masa lalu. They followed His instructions implicitly. Mereka mengikuti instruksinya, petunjuknya dengan sangat jelas. They were ready for Jesus. Mereka siap bagi Yesus. And that is like us today too. Itu seperti kita hari ini. When we have prepared our hearts and done what we know to do, Apa yang Jesus kita can akan meet us lakukan, there. Yesus bisa berjumpa kita di sana. Because Jesus always has new Sebab things for Yesus selalu us. memiliki sesuatu yang baru bagi kita. And maybe you've experienced Him in a certain Dan mungkin way in saudara the juga sudah past. mengalami Dia dengan cara tertentu di masa lalu. But now God is asking new Tapi things sekarang of you. Tuhan meminta sesuatu yang baru darimu. Things that you don't know about. Sesuatu yang kamu tidak tahu. Things that are brand new to you. Sesuatu yang baru bagimu. It's not an easy thing to step into something new. Itu bukan hal yang mudah untuk melangkah ke sesuatu yang baru. We as people are secure with what we know. Kita sebagai manusia, kita kadang-kadang merasa aman di dalam hal yang kita sudah tahu. It's comfortable. Ini karena nyaman ya. It doesn't stretch our faith. Tidak perlu kita harus memiliki iman yang besar untuk melakukannya. But the disciples too were facing the darkest hour that they had known. Tapi murid-murid juga mengalami masa-masa yang gelap, di mana yang mereka ketahui. But before they went into that, the trial and the crucifixion and the resurrection, Tapi sebelum mereka mengalami ujian, penyaliban, kebangkitan, Jesus was going to make sure that they were ready to face it. Yesus memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapinya. That's why he said, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you. Itulah sebabnya kenapa dia katakan bahwa dengan kerinduan yang kuat, aku mau melakukan Paskah ini bersamamu. This is so important. Ini sangat penting. You have to understand what Jesus was about to suffer. Saudara harus mengerti penderitaan seperti apa yang Yesus akan hadapi. We know that Jesus could have called 10,000 angels. Kita tahu Yesus bisa saja memanggil 10.000 malaikat to rescue him from those who crucified him. untuk membebaskan dia dari semua orang yang mau menyalibkan dia. But that was not the Father God's plan. Tetapi itu bukanlah rencana Allah Bapa. God's plan was John 3:16. Rencana Bapa ada di Yohanes 3 ayat 16. Can you say that for me, please? Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God wanted to save the world. Allah mau menyelamatkan dunia ini. There was only one way, Hanya ada satu jalan, and that was to send his only son into this world. yaitu dengan mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia ini. And Jesus had to suffer unbelievably. Dan Yesus harus menderita dengan cara yang sulit dipercaya. So never think that your salvation came easy. Jadi jangan pernah berpikir bahwa keselamatanmu itu didapat dengan mudah. The Son of God gave his pure blood for you and I. Anak Allah telah memberikan darahnya yang murni bagi saudara dan saya. And we have to receive him into our hearts. Dan kita harus menerima dia di dalam hati kita. He has provided this eternal salvation. Dia telah menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. So that you and I can receive eternal life. Supaya saudara dan saya bisa menerima kehidupan yang kekal. All we have to do is bow our knees Semua yang kita perlu lakukan adalah kita berlutut and tell God that we are a sinner. dan beritahu kepada Allah bahwa kita adalah orang berdosa. And that we receive Jesus' blood as the cleansing for our sins. Dan kita menerima darah Yesus sebagai yang membasuh bersih dosa kita. In that moment of time, we are born again. Pada saat itulah kita dilahirkan kembali. Jesus writes our name in the Lamb's Book of Life. Yesus menulis nama kita di kitab Anak Domba Allah, di kitab kehidupan. I know that you do know this gospel story, Saya tahu bahwa engkau mungkin sudah mengerti tentang kisah Injil ini, but I encourage you to share it with all the people around you. tapi saya mendorong saudara untuk bagikanlah ini kepada semua orang di sekeliling saudara. And at this Easter time, I would like you to think about the price that Jesus paid for your sins and your sickness. Dan di masa Paskah ini, saya ingin saudara memikirkan harga yang sudah bayar, harga yang dibayar oleh Yesus untuk dosa-dosamu, untuk sakit penyakit. Take time to read the gospel stories of the death, crucifixion, and resurrection of Jesus. Ambillah waktu untuk membaca kisah Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. That's in Matthew, Itu ada di Injil Matius, Mark, Markus, Luke, Lukas, and John. dan Yohanes. Take time to study out Christ's journey. Ambil waktu untuk mempelajari tentang perjalanan Kristus. Also read Isaiah 53 Anda juga bisa baca Yesaya 53 and Psalm 22. dan Mazmur 22. Those are prophecies of what Jesus had to suffer. Itu adalah nubuatan-nubuatan tentang apa yang penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. And I want you to know that Jesus suffered everything that he had to. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Yesus telah menderita semua penderitaan yang harus ditanggungnya, dia sudah alami. So that you and I can go free.
supaya saudara dan saya bisa dimerdekakan. Yes, the salvation is won for us, Ya, keselamatan telah dimenangkan bagi kita, but at a very high cost. tapi dengan harga yang sangat mahal nilai. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Dear Heavenly Father, Bapa Sorgawi, we come before your presence with awe. kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan kekaguman, That you would so love us, bahwa Engkau begitu mencintai kami. that you would send your only Son Engkau telah mengutus anak tunggal-Mu to die for us. untuk mati bagi kami. Let us never let go of the greatness of your Kiranya salvation. kami tidak pernah melepaskan akan kebesaran-Mu, akan keselamatan kami. Help us to stand in awe of you every day, Tolong kami untuk kami berdiri dengan kagum di hadapan-Mu setiap hari. knowing that you have called our life forth for this hour. Kami tahu bahwa Engkau telah memanggil hidup kami untuk masa seperti sekarang ini. And you have put your truth within us. Dan Engkau telah menempatkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. So help us to break this beautiful message to the people around us. Tolong kami untuk kami bisa menangkap, menerima pesan Tuhan yang luar biasa ini dan membawa itu kepada orang-orang di sekeliling kami. And we thank you for it, Lord. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto